ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Lagi, 5 oknum pegawai pajak dan wajib pajak ditangkap KPK karena dugaan manipulasi pengurangan nilai pajak. Bargaining di situ, ya, tawar-menawar di situ turun 60 miliar. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Tutupin aja nggak cukup. Peluang untuk korupsinya itu harus diperkecil. Oleh karena itu, pengawasannya harus ditingkatkan. Simak Business Talk, Selasa 20 Januari, pukul 10 malam di Kompas TV. Luar hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Saudara, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dan ahli terkait kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari permintaan salah satu tersangka, Roy Suryo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menyatakan dari 7 saksi dan ahli yang dipanggil, 3 diantaranya telah hadir hari ini. Tim hukum Roy menyebut ketiga ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan terkait metode ilmiah hingga penerapan pasal Undang-Undang ITE yang dinilai tidak tepat. Salah satu saksi ahli yang diperiksa hari ini adalah Tono Saksono, ahli image processing dan digital forensik. Yang dihadirkan akan menjelaskan bahwa metode yang digunakan Roy Suryo dan Rismon Sianipar bukanlah rekayasa atau manipulasi data. Ya. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang dipintain. Datanglah di pengadilan dan saya sudah menyiapkan sekitar 1000 pertanyaan untuk Anda. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, menilai penghentian kasus untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai sikap berhenti berjuang. Meski begitu, Rismon tegaskan dirinya bersama Roy dan Dr. Tifa akan melanjutkan upaya membuka fakta dugaan ijazah palsu Jokowi. Kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Sebelumnya pada Jumat lalu sebelum berangkat ke Penang, Malaysia, Egy Sujana bersikukuh jika SP3 yang diterimanya bukan karena ia datang dan meminta maaf ke Jokowi. Menurut Egy, Jokowi yang memerintahkan penyidik untuk mengeluarkan SP3 bagi dirinya usai menjelaskan alasan status tersangkanya tidak sesuai prosedur. Egy juga bilang Jokowi memiliki akhlak yang bagus. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Di sisi lain, upaya restoratif justice atas Egy dan Damai Lubis dinilai kubu Roy Suryo sebagai upaya Jokowi untuk menghindari kasus ijazah sampai ke pengadilan. Saya juga bingung, ya kan? Kenapa sekarang pengacara Jokowi maupun relawan Jokowi seolah-olah berselebrasi?
dengan adanya RJ ini, SP3 ini sekarang seperti memuja-muji DHL maupun Egy Sujana, harusnya mereka kecewa dengan pengeluaran SP3 oleh Polda Metro Jaya itu karena menurut Pak Jokowi diselesaikan di pengadilan. Nah, supaya konsisten kita ingatkan Pak Joko Widodo ya, kalau sampai ini di pengadilan, datanglah di pengadilan dan saya sudah menyiapkan sekitar 1000 pertanyaan untuk Anda. Sebelumnya di berbagai kesempatan, Jokowi kerap menantang kubu Roy CS untuk membuktikan tudingan ijazah palsu di pengadilan. Jokowi bahkan berjanji hanya akan membawa lengkap ijazahnya ke pengadilan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Meski Polda Metro Jaya sudah hentikan perkara Egy Sujana dan Damai Lubis, perkara untuk Roy, Rismond, dan Tifa tetap berlanjut, yang kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kubu Roy bahkan menolak tawaran damai dan meminta agar kasus ijazah Jokowi terus berproses hingga ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu benarkah jalan damai antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis adalah upaya Jokowi menghindari penyelesaian kasus ijazah sampai ke pengadilan? Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, ada Bung Rismond Sianipar, dan Ketua Umum kami Jokowi, Bung Rasman Nasution. Bung Rismond, Bung Rasman, selamat petang semua. Selamat petang. Oke, Bang Rasman. Siap. Bung Rismond, saya ingin langsung tanyakan ke Anda. Beberapa kali Anda menyebutkan bahwa SP3 yang diberikan kepada Egy dan Damai merupakan upaya Jokowi untuk menghindari kasus ini sampai ke pengadilan dan juga pembuktian. Sementara di sisi lain, perkara Anda sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tanggapan Anda? Ya, itu kan dari awal bisa kelihatan bahwa RRT ini menjadi sasaran dari Pak Jokowi, ya kan, diskriminasi. Dan selanjutnya, ya inkonsistensi beliau. Bagaimana beliau mengatakan ini akan diselesaikan di pengadilan dengan cara bermartabat untuk memulihkan nama baiknya, tetapi justru memberikan SP3. Dan para pengacara Jokowi juga mengatakan bahwa hal itu bukti kenegarawanan Joko Widodo. Kalau memang negarawan, ya seharusnya jangan dilaporkan semua, jangan diskriminasi, harusnya sejak awal tunjukkan saja, karena ijazah itu kan sudah dipakai untuk mendapatkan jabatan bahkan tertinggi di Republik ini, ya. Dan kejadian hari ini kami melawan, dalam arti begini, ya ada 5 ahli forensik digital yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menuduh kami memanipulasi barang bukti digital. Oleh karena itu, sekarang menjadi bagian kami untuk membawa hari ini 3, tetapi yang terkait dengan forensik digital adalah Profesor Tono Saksono tentang ITE, yaitu Profesor Henry Subiakto. Kami juga nanti akan minta Dr. Ridho Rahmadi, ada juga Dr. Ledi dan lainnya gitu. Jadi supaya fair, ya Polda Metro Jaya juga ya harusnya memberikan kesempatan 5 ahli kami, ahli ITE, para profesor dan doktor, sehingga didengarkan pendapatnya, dan itu dituliskan dalam BAP dan menjadi catatan dan perhatian untuk kejaksaan. Oke. Jadi tidak timpang. Bung Rismond, saya ingin tegaskan sekali lagi, ketika berkas Anda, Bung Roy dan Dr. Tifa sudah dilimpahkan kejaksaan, tidakkah ini mematahkan argumentasi Anda bahwa Jokowi berupaya menghindari pengadilan? Ya bisa jadi itu untuk mengancam kami supaya mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Harilubis kan. Ya anytime kan bisa. Pak Jokowi kan kelihatan ketika statement dari Bang Egy Sujana di rumah Jokowi meminta Jokowi untuk memanggil, memerintahkan Kapolri, memerintahkan kepada Kapolda di Reskrimum. Di situ kan sudah ada relasi kuasa. Oke. Bahwa Bang Egy Sujana meminta kepada Jokowi, berarti Bang Egy Sujana paham. Oke. Jokowi masih berkuasa atas kepolisian Republik Indonesia. Buktinya langsung dipanggil Kompol Sarip untuk memanggil yang ada di situ. Ternyata yang ada di situ itu
dan Baik, Bung Kombes Rismon. Iman Manuk yang sudah ada sebelumnya sebelum kedatangan Bang Egy Sujana, begitu Bang. Baik, kami sudah menangkap poin Anda. Saya ingin ke Bung Rasman. Bung Rasman, apakah betul Pak Jokowi berupaya menghindari pengadilan terlebih ketika pemberkasan Bung Rismon dan kawan-kawan dilimpahkan ini merupakan sebuah ancaman? Bisa Pak, kemana juga nggak bisa pokoknya. Enggak lah. Jadi gini, jangan terlalu lebay ya. Jadi orang Pak Rismon, Roy, Tifa itu dibuat klaster 2 itu karena memang dilihat ada pasal-pasal yang memang mereka lakukan. Nah, jadi kalau dikatakan ini upaya menghindari pengadilan, kan kita dari awal bilang bahwa Pak Jokowi itu justru menunggu di pengadilan. Nah, tetapi di perjalanan berjalannya waktu ada beberapa orang, termasuklah Pak Egy Sujana, yang bertemu dengan Pak Jokowi untuk melakukan restoratif justice. Jadi RJ itu orang banyak nanya, itu apa sih RJ? Restorasi untuk keadilan. Kemudian, apanya pemulihan? Nah, Pak Jokowi tidak penting bahwa harus ada perkataan maaf. Tidak. Datang selesai. Inilah namanya diplomasi tingkat tinggi. Nah, jadi kalau saya, Bung Rismon dan kawan-kawan, kalian itu fokus saja menghadapi peradilan. Tidak usah terlalu berpikir akan dipecah belah. Tidak ada yang memecah belah. Saya dulu waktu pertama kali ke Solo juga komunikasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu welcome, wait and see. Termasuk Bung Rismon juga. Oke. Kalau memang mau datang, monggo kita tunggu di sana. Jadi Bung kalau Rasman. saya ingin coba dalami bahwa tadi Anda menyebutkan terkait dengan restoratif justice. Tetapi dalam KUHP disebutkan bahwa restoratif justice ini harus tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Sementara Egy berkali-kali menyebut tidak meminta maaf. Lalu sepakatnya ini di poin mana? Gampang saya mematahkan itu. 13 Januari, Ibu Elida Neti selaku kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana, Abang Egy Sujana, mengajukan surat restoratif justice. Clear itu. Jadi kedua belah pihak sudah ada kesepakatan di Solo, ditindaklanjuti dengan surat oleh penyidik mendalami, maka dipanggillah para pelapor yang lain, Lecumanan dan teman-teman. Sehingga mereka bersepakat karena ada surat permohonan RJ, kemudian Pak Jokowi sudah bertemu di Solo, penyidik ada menyaksikannya, maka diterbitkanlah surat penghentian penyidik. Jadi di sana poinnya. Meskipun tidak ada permintaan maaf. Maaf itu kan dari Bang Egy, kata-kata dia. Surat yang dari Ibu Elida Neti itu apa? Kan permohonan restoratif justice. Permohonan apa? Permohonan damai, mediasi. Jadi Pak Jokowi sudah. Makanya ada polisi di sana untuk mengantisipasi jika nanti ada kesepakatan, maka hubungan antara Pak Egy, Pak Damai Hari Lubis itu clear. Tinggal bagaimana dengan Bung Lecu dan kawan-kawan yang mereka juga pelapor. Ketemu, clear, diterbitkan SP3. Jadi tidak ada yang salah di situ, gitu loh. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Rismon. Sejauh ini, ketika Anda melihat SP3 yang kemudian diberikan kepada Egy dan Damai Hari Lubis, apakah Bung Rismon menimbulkan ataupun memiliki kecurigaan di kubu Anda, jangan-jangan setelah Egy dan Damai ini ada lagi yang ke Solo, khususnya dari klaster 1? Iya, Bang Dipu, kami tidak mau mencampuri hal itu lebih jauh ya. Cuma kami ingin mengatakan bahwa inisiator ini kan adalah Bang Egy Sujana, ya, tanggal 15 April 2025. Kenapa justru dia egois hanya menyelamatkan dirinya dan DHL, sementara kami 15 April 2025 ke UGM itu dipanggil sebagai ahli, sebagai juga alumni UGM. Kenapa ternyata sekarang itu egois menyelamatkan dirinya sendiri? Sudah sampai cukup di situ saja. Makanya saya katakan kalau memang berhenti di sini silakan berada di pinggir lapangan, jadi penonton, tidak lagi berkomentar, tidak lagi menjadi pemain. Jadi ada titik lemah sebenarnya yang perlu dipahami Bung Rismon. Saya sudah katakan berkali-kali, Bang Egy mengalami diskriminasi dalam penanganan klien oleh kuasa hukum kalian sendiri, Kozinuddin. Dia melepaskan Bang Egy dari kliennya. Bagi Bang Egy itu menyakitkan. Itu jelas kan dari awal sudah saya bilang. Kemudian begitu juga dengan Damai Hari. Dia juga merasa ini tidak solid, yang mana TPUA, yang mana Kozinuddin dan kawan-kawan. Nah, dari sini dia melihat ada dua diskriminasi. Satu, dia dilepaskan oleh Kozinuddin.
Yang kedua, ketika Abraham Samad akan diperiksa, rame-rame para tokoh mengatakan bahwa jangan kriminalisasi Abraham Samad. Artinya, di luar Abraham Samad boleh dikriminalisasi, kan tidak fair. Nah ini sebenarnya kalau Bung Rismon ini cermat, sebenarnya kalian, mohon maaf, di dalam tim ini pun sudah tidak lagi satu pendapat dan masing-masing ingin berjalan dengan kemauannya. Jadi banyak hal yang membuat kalian itu tidak solid karena memang cara pengelolaan dalam sebuah perjuangan menghadapi seorang mantan presiden 10 tahun itu tidak gampang. Betul Bang Rismon bahwa kubu Anda ini disebut tidak solid oleh Bung Rasman. Oh enggak, ya saya tidak mau mengomentari hal sejauh itu. Yang pasti kami solid. Cuma memang tentang kriminalisasi ya, kami juga mengalami kriminalisasi. Contoh, berkas sudah diajukan ke kejaksaan, padahal Polda Metro Jaya ya secara sepihak mengatakan buku Jokowi White Paper itu tidak No. Diskriminasi yang saya sebut itu diskriminasi internal kalian. Iya. Silakan Bung Rismon. Mereka berjanji, pihak Polda Metro Jaya menjanjikan untuk memanggil ahli kami untuk didengarkan sehingga bisa mendapatkan perspektif yang berimbang tentang manipulasi barang bukti digital atau pengeditan. Belum diperiksa ahli kami, yang ahli mereka, ahli dari Polda Metro Jaya 5 orang, kami satu pun tidak diperiksa. Baru hari ini, ya justru secara terburu-buru Polda Metro Jaya sudah mengajukan itu ke kejaksaan. Itulah bentuk relasi kuasa itu. Ya relasi kuasa, ada yang memerintahkan Polda Metro Jaya terbirit-birit mengajukan berkas tersebut ke kejaksaan. Padahal baru hari ini ahli kami diperiksa, belum lagi 3 lagi, jadi 5 lawan 5 ini ahli IT yang akan kita ajukan. Belum ini diperiksa, sudah dimajukan di kejaksaan. Masa opini hanya 5 orang dari ahli dari kepolisian langsung. Baik, benarkah Bung Rasman bahwa ada relasi kuasa terkait dengan pelimpahan berkas Bung Rismon ke kejaksaan? Iya, inilah terburu-burunya Polda. Begini, makanya silakan Bung Rasman. Bung Rismon dan kawan-kawan ini mereka kan punya kuasa hukum ya. Makanya saya bilang, Kozinudin itu kalau di mata saya pengacara kompor, tukang panas-panasin. Gini, dia tidak memberikan edukasi kepada kliennya. Contoh, kalau kalian katakan bahwa tidak ada pemeriksaan ahli, Bung Rismon itu biasa, itulah gunanya dilimpah ke kejaksaan, itu ada cross examination. Itu bisa dilakukan. Jaksa bisa memerintahkan, ini P19, oke, periksa ahli mereka. Itulah gunanya berlapis. Saya juga begitu. Ya, setelah dikirim berkas ke kejaksaan, diajukan ahli, diperiksa, nggak ada masalah. Sepanjang belum P21, jangankan pemeriksaan ahli. Pemeriksaan untuk kalian datang saja ke Solo, lalu kemudian terjadi restoratif justice, itu dihentikan perkaranya. Selesai. Jadi poinnya di sana, gitu loh. Jadi tidak perlu merasa diskriminasi secara pribadi atau kelompok. Yang saya sebut diskriminasi tadi apa? Bang Egy merasakan diskriminasi di internal kalian, bukan dengan Pak Jokowi. Silakan dijawab, Bung Rismon. Internal kalian tidak solid, kira-kira begitu. Silakan dijawab, Bung Rismon. Saya bingung kembali lagi ke statement Bang Egy Sujana ketika di bandara menjelaskan apa yang terjadi di 8 Januari 2026 yang lalu. Ya, Bang Egy meminta kepada terlapor ya untuk memerintahkan Kapolri, Kapolda dan Direskrimum dan langsung dipanggil oleh ajudannya Kompol Syarif. Di situ indikasi yang sangat kuat bahwa ini kriminalisasi. Bagaimana mungkin terlapor warga biasa bisa memerintah Kapolri, Kapolda, Direskrimum? Di mana logikanya terlapor memerintah? Berarti ada indikasi bahwa ya penyerahan berkas kami ke kejaksaan juga atas perintah terlapor. Yang sehingga terburu-buru tanpa memeriksa ahli kami, ini pasal 12 tahun loh, 8 tahun. Perintah begini. Pasal 32 dan 35. Tunggu bentar Bang. Pasal 32 dan 35 diterapkan secara main-main dan sepihak, dan saya kira itu indikasi yang kuat pengaruh dari terlapor untuk secepatnya menangkap kami. Begitu Bang. Oke, Bung Rasman, mungkin ini bisa menjadi sekaligus closing statement untuk Anda. Apakah artinya SP3 ini menurut Anda bukan langkah Jokowi untuk berupaya menghindari pengadilan? Tidak, sama sekali saya garansi tidak. Saya bilang bahwa Bang Egy sudah saya ajak untuk ketemu Pak Jokowi. Beberapa hal yang teknis tidak disepakati. Pak Jokowi bilang oke, selesai, enough. Nah, yang saya mau katakan bahwa kalau sudah begini posisinya, maka persiapkanlah dokumen bahan yang kuat. Sebagaimana yang Bung Rismon bilang, ada 1000 pertanyaan buat Pak Jokowi. Saya pastikan
Pak Jokowi pasti akan hadir di pengadilan karena dia korban. Dia Dan melakukan pembuktian ijazahnya, Bung Rasman. Yes, iya. Gajah Mada akan dipanggil. Saksi lain yang menguatkan bahwa Pak Jokowi pernah kuliah dan lulus. Jokowi sendiri, udah tanya aja di sana. Pak Jokowi nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kalian yang tidak solid secara internal, jangan dimerembet kepada Pak Jokowi. Oke, nah, yang Bung Rismon. Katakan, Ya, baik. Bung Rismon, ingatkan Khozinuddin, bangsa-bangsa dia, misalnya, bagi kami 100 tahun juga. Ya, Bung Rismon, siap. Bung Rasman, kami sudah menangkap poinnya. Bung Rismon, saya ingin tanyakan bahwa tadi Bung Rasman mengatakan Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dan memperlihatkan di pengadilan. Tanggapan Anda, Bung Rismon? Pasti. Lihatlah bahwa inkonsistensi dari pernyataan Pak Jokowi ada di mana-mana di ruang publik, gitu loh. Jadi kalau sekarang berjanji, kita kan statementnya kita periksa, kita analisa. Saya akan datang ke pengadilan. Ada anak kalimatnya, ada syaratnya. Kalau hakim memanggil saya yang mulia, kan ada syarat. Saya pastikan hakim akan memanggil. Bentar dulu Bang. Ya, kalau dikondisikan hakim tidak memanggil, dia akan beralasan hakim tidak memanggil saya. Kan tinggal tidak. Itu negative thinking. Tidak boleh dalam hukum acara. Dalam hukum acara Bung Rismon, makanya saya bilang, kalian kan punya pengacara, harusnya dijelaskan mereka dong. Dalam hukum acara, terutama terkait dengan pidana, itu si korban harus diperiksa. Jangankan perdata juga. Dia harus menjelaskan, ditanyakan, akan dijelaskan mana ijazahnya, kapan kuliahnya. Silat, tanya pengadilan, pasti akan memanggil. Itu perintah pengadilan. Hadir itu beda Bang Rasman. Kalau hanya sekedar periksa, nanti hasil pemeriksaan dibaca Pak Joko, di pengadilan Bung Rismon, itu berbeda Bung dengan Rismon, hadir Bung Rismon. Baik, silakan, Bung Rasman. Berhadapan dengan saya jelaskan ke Bung Rismon ya, Bung Rismon. Ya. Silakan Bung Rasman. Dengarin dulu saya, Bung Rismon. Saya pastikan majelis hakim pasti akan memanggil Pak Jokowi untuk datang dimintai keterangannya. Kenapa? Karena dia korban dan Bang Rasman Nasution bisa memastikan Jokowi akan hadir di persidangan. Pengadilan itu Bang Rasman siapanya Jokowi. Aduh, kalau dia tidak datang, dengarin kata-kata saya. Kalau dia tidak datang, pengadilan memerintahkan hakim, dia tidak datang, maka berpotensi laporan dia gugur secara hukum. Saya kasih contoh Nikita Mirzani. Oke, dia dilaporkan, disidangkan di PN Serang. Tidak datang, pelapornya di Tomahendra. 3 kali dipanggil hakim. Karena dia korban, dia lapor. Gugur, bebas Nikita Mirzani. Jadi inilah yang saya katakan tadi, karena kuasa hukum mereka ini lebih banyak bicara ke media, daripada mengedukasi kliennya. Ujungnya jadi seperti ini. Nah sekarang baru kalian tahu bahwa Egy Sujana itu ternyata penting. Dulu tidak penting-penting amat. Begitu dia pergi, baru kalian tahu, oh ternyata dia mahal ya. Nah itulah yang saya katakan, soliditas, kesepakatan, komitmen, bangunlah. Kalau kami ini, yang pendukung Pak Jokowi ini wait and see. Mau datang ayo, tidak apa-apa. Bagi kami, damai itu indah. Kalau itu yang paling penting. Masalah personal kami, ya, Abang jangan nyala-nyalakan PH kami dulu secara prematur. Baik. Kalau saya mengkritik kan boleh. Pribadi RRT itu kami ke Jalan Kutai Utara nomor 1 di Solo sana itu selesai Bang, sudah banyak yang nawarin, bukan hanya Abang. Baik, abang-abang, kita sudah dapat poinnya. Tentu yang menjadi perhatian adalah bangsa kita. Ya. Silakan terakhir Bung Rismon, singkat saja. Ya ini masalah bangsa kita supaya sistem seleksi besok 2029 dan selanjutnya itu bisa diperbaiki. Jangan baik. ada wapres dengan lulusan cuma nggak lulus SMA cuma pakai surat keterangan bisa mencalonkan diri. Ini yang bahayanya mereka. Belum baik, kita sudah mendapat poinnya. Bung Rismon dan juga Bung Rasman, kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan tentu kita akan tunggu proses hukumnya. Terima kasih sekali lagi Bung Rismon dan juga Bung Rasman telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, di tengah ancaman Trump caplok Greenland, Denmark kembali mengirim pasukannya untuk berlatih. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.